suara. Hari biasa berubah cerita. Pagi ini, aku berjalan menuju kampus dengan langkah tergesa. Jalanan ramai seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun, di tengah keramaian itu, aku merasa ada tatapan yang terus mengawasiku. Aku menoleh cepat, tapi hanya menemukan orang-orang asing. Ibu-ibu membawa belanjaan, mahasiswa sibuk dengan ponselnya, seorang bapak penjual koran yang menguap. Semuanya biasa, terlalu biasa, tapi perasaan itu tidak hilang. Di kelas, aku duduk di bangku belakang, mencoba fokus pada suara dosen yang menjelaskan teori panjang yang membosankan. Namun mataku berulang kali melirik ke jendela. Di luar, aku melihat bayangan bergerak, atau mungkin hanya bayangan pohon yang ditiup angin. Aku tidak yakin. Aku menggenggam ballpoint erat-erat, berusaha menenangkan diriku. Hanya perasaanmu saja, bisikku dalam hati. Tapi kata-kata itu tidak cukup. Karena saat aku berjalan pulang sore harinya, aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Aku mempercepat langkah, suara itu juga ikut cepat. Aku berhenti, suara itu berhenti. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh. Kosong. Jalanan hanya dipenuhi cahaya lampu jalan yang redup. Tidak ada siapa-siapa. Aku meneguk ludah, lalu berjalan lagi. Tapi kali ini aku tidak berani menoleh lagi. Aku hanya ingin segera sampai rumah. Sesampainya di kamar, aku langsung mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang dengan napas memburu. Apa aku mulai kehilangan akal sehatku? Pikirku. Tapi saat aku membuka tas, sesuatu membuatku tertegun. Buku tua itu. Aku ingat jelas. Tadi pagi aku meninggalkannya di meja belajar. Tapi entah bagaimana, buku itu sekarang ada di dalam tasku. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Halamannya kosong, kecuali satu kalimat baru yang tidak ada kemarin. Tulisan tangan yang sama, tinta hitam samar. Bayanganmu tidak akan hilang sampai kau berani menatapnya. Aku menjatuhkan buku itu ke lantai. Tubuhku bergetar, bulu kuduku berdiri. Apa maksud semua ini? Siapa yang menulisnya? Bagaimana bisa tulisan baru muncul begitu saja? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Setiap suara kecil membuatku waspada. Bunyi tikus di atap, desiran angin di jendela, bahkan detik jam di dinding. Rasanya aku benar-benar tidak sendirian. Aku menulis cepat di buku harian, seolah-olah tulisan bisa menjadi satu-satunya tempat aku berpegangan. Ada sesuatu yang mengikuti aku. Aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan dari pikiranku sendiri. Tapi buku ini seolah hidup. Ia menulis pesan untukku. Pesan yang aku sendiri tidak siap untuk dengar. Jika benar ada bayangan yang menungguku, mungkin suatu hari aku harus berani menatapnya. Tapi tidak malam ini. Malam ini aku hanya ingin bertahan. Aku menutup buku harian dengan tangan bergetar. Lampu tetap menyala sepanjang malam, meski mataku berat. Aku takut memejamkan mata. Takut kalau bayangan itu menunggu di balik mimpiku. Dan entah mengapa, aku merasa semakin dekat. Langit malam jadi saksi. Diamku menyimpan sepi. Tak bisa ku ucap semua. Lampu kamarku tetap menyala semalaman. Meski mataku berat, aku menolak untuk terlelap. Aku takut. Aku tahu kalau aku memejamkan mata, mimpi akan datang, dan mimpi itu bukan lagi sekadar mimpi biasa. Ia terasa seperti pintu yang membawaku ke dunia lain, dunia yang terlalu dekat dengan kenyataan. Jam menunjuk pukul 2:30. Hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar, lambat tapi menusuk telinga. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Lalu, tiba-tiba, sesuatu terjadi. Lampu kamar berkelip sebentar, lalu padam. Aku terdiam, tubuhku menegang.
Gelap menyelimuti ruangan, hanya cahaya redup dari bulan yang masuk lewat jendela. Dadaku berdegup kencang. Aku berusaha meraih ponsel di meja samping untuk menyalakan senter, tapi saat jariku menyentuh layar, aku mendengar suara. Tok, tok, tok. Seperti ketukan pelan di pintu kamarku. Aku menahan napas. Itu pasti hanya angin, bisikku, meski aku tahu tidak ada angin yang bisa mengetuk pintu. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih menuntut. Tanganku gemetar saat meraih buku tua yang tergeletak di lantai. Aku membukanya, berharap kosong, tapi tidak. Ada kalimat baru, tulisannya tergesa, tinta lebih tebal seolah ditulis dengan emosi. Bukalah, atau ia akan masuk sendiri. Aku hampir melempar buku itu jauh-jauh. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Ini gila, gumamku. Suaraku pecah. Aku menatap pintu, berharap semuanya hanya ilusi. Tapi kemudian pintu itu bergetar. Gagangnya bergerak pelan, seperti ada yang mencoba masuk. Aku tidak tahan lagi. Aku menjerit, menutup telinga dengan kedua tanganku. Tapi di tengah ketakutanku, aku mendengar sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suara itu. Suara pria yang muncul dalam mimpiku. Kenapa kau terus berlari dari dirimu sendiri? Kali ini bukan bisikan. Suara itu jelas, bergema di seluruh kamar. Aku menutup mata erat-erat, berharap ketika kubuka semuanya akan hilang. Dan tiba-tiba aku berada di tempat lain. Aku berdiri di sebuah lorong panjang, gelap, hanya diterangi lampu redup yang menggantung. Lorong itu mirip dengan rak perpustakaan, tapi lebih sempit, lebih dingin. Di ujung lorong, aku melihat sosok itu. Pria asing yang wajahnya selalu kabur dalam mimpiku. Dia berdiri diam, menungguku. Aku melangkah pelan, kakiku terasa berat. Setiap langkah seperti menarik seluruh energi dari tubuhku. Aku ingin berbalik, ingin kabur, tapi tubuhku tidak mau mendengar. Aku terus berjalan ke arahnya, hingga jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya lebih jelas. Matanya dalam, penuh rahasia. Senyumnya tipis, tapi bukan senyum yang menenangkan, lebih seperti senyum yang tahu terlalu banyak. Dia menunduk sedikit, lalu berbisik. Bayanganmu sudah terlalu lama mengikutimu. Kau tidak bisa lari lagi. Aku terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Lampu kamar menyala kembali, seakan tidak pernah padam. Pintu tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda pernah diganggu. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Aku memandang buku tua itu. Masih terbuka di lantai. Tidak ada tulisan baru kali ini. Hanya halaman kosong yang tenang, seolah tidak pernah menyembunyikan apapun. Tanganku gemetar saat menulis di buku harian. Aku tidak tahu lagi mana mimpi dan mana kenyataan. Malam ini aku benar-benar melihatnya. Dia bukan hanya suara, bukan hanya bayangan. Dia ada di hadapanku. Dan aku merasa, sebentar lagi, aku harus memilih menghadapinya atau selamanya hidup dalam ketakutan. Aku menutup buku dengan tangan dingin. Fajar sebentar lagi tiba, tapi aku tidak merasa lega. Malam tanpa tidur ini telah membuka sesuatu di dalam diriku. Sebuah pintu yang mungkin tidak bisa kututup lagi. Tak ada tanda, tak ada suara. Hari biasa berubah cerita. Kau datang bagai cahaya, menyelinap masuk ke dalam jiwa. Langit tak beri peringatan, tapi hatiku